Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali channel YouTube Taufik Adiatma. Di video kali ini kita masih di klinik finansial dan sekarang sudah part ke-8. Dan pada video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang lebih penting sebelum teman-teman mengenal setiap jenis atau alat dari instrumen investasi. Mengapa saya rasa ini penting? Karena sebelum teman-teman bisa memahami setiap jenis atau alat dari instrumen investasi, biasanya ini yang bakal datang duluan kepada teman-teman. Dan biasanya malah menjadi lebih sangat tertarik untuk mengikuti hal ini dikarenakan adanya tawaran keuntungan yang sangat besar sekali dibanding beberapa jenis instrumen investasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan biasanya teman-teman apabila tidak mengenal ini terlebih dahulu, malah akan lebih gampang untuk tertipu atau terikut ke dalam jenis-jenis investasi bodong ini, sehingga nanti malah menimbulkan kerugian teman-teman dan malah membuat trauma atau takut untuk belajar lebih dalam lagi mengenai investasi. Nah, untuk investasi bodong itu apa? Investasi bodong mungkin teman-teman sudah sering mendengar hal tersebut di berita. Misalnya saja pada kolom berita Detik Finance yang membahas mengenai investasi bodong QNet yang mengatakan bahwa ada bisa menjual pulsa kalau saya tidak salah dengan keuntungan yang berlipat dengan cara mencari anggota. Kemudian jika kita mendapatkan anggota lebih, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih juga. Dan apabila semakin banyak tentunya penghasilan juga akan semakin banyak. Nah, ada juga hal yang lain seperti misalnya dari kanal berita merdeka.com ini ada investasi MMM yang juga ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan disebabkan karena adanya kerugian akibat dari bisnis yang dijalankan oleh MMM ini. Nah, terakhir dari awal bulan Juli ini sendiri OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan sudah menemukan 99 pelaksana investasi bodong. Beberapa contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat entitasnya atau jenis perusahaannya seperti berikut ini. Contohnya sangat banyak sekali, ini hanya sebagian saja yang bisa teman-teman lihat dan sebagian besar itu adalah perdagangan seperti forex ataupun komoditi atau cryptocurrency yang tidak berizin. Nah, mengapa penting untuk melihat dari atau memahami dari investasi bodong ini? Biasanya jenis-jenis dari investasi bodong itu biasanya menerapkan dua jenis skema. Yang pertama adalah skema piramida ataupun skema Ponzi. Untuk skema piramida ini, di mana biasanya ada produk atau ada jenis barang yang dijual seperti itu yang menjanjikan keuntungan biasanya besar dan sangat tidak wajar seperti itu. Misalnya modalnya kita membeli, misalnya ada produk jamu, ada beberapa jenis jamu seperti itu yang dijual oleh investasi ini atau perusahaan investasi ini, yang kemudian biasanya modal awalnya hanya 100.000 kemudian bisa dijual dengan harga sampai 300.000. Jadi ada margin keuntungan yang besar. Kemudian dengan produk tersebut diberikan embel-embel yang sangat-sangat mujarab. Nah, ini salah satu hal atau salah satu ciri-ciri dari adanya penipuan atau investasi bodong. Kemudian biaya keanggotaan juga tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Biasanya ini kata-katanya adalah membeli lisensi atau membeli jasa atau membeli nama dari produk tersebut. Biasanya harga produknya cuma 100.000 tapi membeli lisensinya bisa 2 juta atau lebih. Kemudian lebih fokusnya juga hanya ke perekrutan dari anggota baru. Biasanya pada skema ini lebih mencari ke anggota-anggota baru yang diajak untuk bergabung, tidak ke arah menjual produknya yang lebih ditekankan. Kemudian juga disarankan setiap anggota baru tersebut untuk merekrut lagi anggota lain, karena jika tidak maka akan menyebabkan kerugian dari si anggota yang baru tersebut. Nah, skemanya ini tentunya yang paling bawah adalah yang paling rugi. Itu sama juga dengan skema Ponzi, di mana itu skema atau
bahan ataupun perjualan ataupun teknik penjualannya itu juga hampir sama dengan skema piramida, di mana setiap anggota itu harus diminta untuk mendapatkan anggota baru yang nanti pada akhirnya adalah keuntungan yang didapatkan itu sebenarnya adalah dari anggota yang di bawah ini yang menyuplai pembayaran ke anggota yang di atasnya. Sehingga jika yang paling bawah ini tidak mendapatkan anggota baru, tentunya akan menyebabkan kerugian bagi yang di bawah ini. Nah, ini lebih juga ke arah money game, di mana itu tujuannya adalah untuk penggandaan uang dengan cara menyetorkan sejumlah uang, misalnya 2 juta yang diiming-imingi hasilnya bisa sampai 10 juta, 20 juta, atau bahkan membeli kapal pesiar, liburan ke Paris, dan yang lain sebagainya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, biaya keanggotaannya cenderung mahal. Biasanya lebih dari 2 juta, kemudian menjanjikan keuntungan yang tidak wajar tanpa harus kerja keras. Yang ketiga, legalitas atau keabsahan dari lembaga atau skema itu nggak jelas. Jadi biasanya ada embel-embel OJK, tapi waktu kita cek di OJK ternyata tidak terdaftar. Serta untuk pengelolaan dana investasi yang kita berikan tadi juga tidak transparan atau tidak jelas. Nah, itu beberapa ciri-ciri yang teman-teman perlu pahami bahwa bisa saja hal tersebut adalah money game atau adanya investasi bodong. Nah, kemudian beberapa data atau kasus dari investasi bodong di Indonesia itu jumlah kerugiannya sangat besar sekali berdasarkan dari data OJK, hampir sampai dengan 45 triliun. Bahkan pelaporannya hampir lebih dari 2000 laporan untuk kasus investasi bodong itu. Contohnya seperti apa? Ada GBI, Lautan Emas Mulia, Cipaganti, DBS Primas, dan yang lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di beberapa kanal berita juga membahas mengenai hal tersebut. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari dari investasi bodong itu? Yang pertama, sebelum berinvestasi itu kita harus cari tahu mengenai perusahaan tersebut, legalitasnya, kemudian juga produknya, apakah produknya tadi terdaftar di BPOM atau terdaftar di badan pengawasan yang lain, dan juga perusahaannya terdaftar di OJK atau tidak. Ini lebih berpengaruh seperti itu. Jika tidak ada curiga bahwa perusahaan tersebut bisa saja investasi bodong. Kemudian yang kedua, minta salinan tertulis untuk rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ketiga, hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Biasanya ini banyak yang kita alami, misalnya ada teman lama yang tiba-tiba datang ke kita, ngajak ketemuan, menawarkan bisnis untuk prospek. Nah, ini bisa saja merupakan tanda-tanda dari investasi bodong. Kemudian yang keempat, cari tahu apakah ada permintaan untuk produk yang sama di pasaran. Misalnya untuk jamu ini, apakah ada produk lain yang sama atau cuma satu itu saja. Nah, ini kita harus lebih waspada lagi. Kemudian yang terakhir, jangan sampai teman-teman tergoda karena adanya keuntungan yang besar. Karena seperti yang saya bahas di sebelumnya, semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula resiko yang akan dialami dari investasi tersebut. Terutama apabila investasi tersebut lebihnya tidak ada izin yang jelas. Nah, apabila teman-teman ingin mencari tahu atau ingin mencari lebih dalam lagi mengenai suatu perusahaan atau suatu lembaga yang menawarkan investasi, saran saya teman-teman bisa mengecek dari perusahaan tersebut legalitasnya seperti apa, kemudian apakah terdaftar di OJK melalui situs sikapiuangmu.ojk.go.id. Nah, di situs ini teman-teman bisa melihat beberapa laporan-laporan masyarakat mengenai suatu perusahaan atau suatu lembaga investasi yang dicurigai investasi bodong atau investasi yang tidak jelas. Ini baru berdasarkan laporan-laporan masyarakat yang masuk. Jadi bisa saja ada sebuah perusahaan baru yang mungkin belum terlaporkan di OJK, mungkin saja namanya tidak akan muncul dari situs ini. Tetapi teman-teman bisa menggunakan atau bisa mengikuti beberapa tips-tips tadi yang sudah dijelaskan oleh OJK sebelumnya mengenai bagaimana cara mewaspadai dan bagaimana cara menghindari dari skema-skema Ponzi atau money games tadi, dan juga beberapa perusahaan yang dicurigai dari
atau melakukan investasi bodong itu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga saja ini juga bisa memberikan motivasi teman-teman agar bisa lebih teliti, lebih waspada lagi dan lebih cermat lagi dalam investasi agar terhindar dari yang namanya investasi bodong dan terhindar juga dari yang namanya kerugian dalam investasi.